Aku tidak pernah menyangka satu kalimat polos dari anakku di tengah mal bisa merobohkan seluruh hidupku. Saat tangannya menarik bajuku dan matanya menunjuk ke arah seorang pria yang sangat kukenal, jantungku berhenti berdetak. Dia bilang itu ayah, tapi ayah yang dia lihat bukan ayah yang pulang ke rumah kami. Ayah itu menggendong bayi bersama seorang wanita lain. Dan yang paling menyakitkan, anakku berjalan menghampirinya tanpa tahu bahwa sejak langkah kecil itu, keluargaku tidak akan pernah utuh lagi seperti sebelumnya. Assalamualaikum dan halo semuanya. Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau kenalan dulu sama kalian. Kalian nonton dari mana? Dari kota apa? Dari luar negeri atau dari Indonesia? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen baca satu-satu. Kalau kalian pernah ada di posisi tersakiti, pernah dikhianati, atau cuma ingin dengar cerita yang benar-benar nyata dan bikin hati ikut nyesek, jangan lupa klik like supaya aku tahu kalian ada di sini. Komentar juga pendapat kalian, karena tiap komentar itu berarti buat aku. Dan kalau kalian merasa cerita seperti ini layak didengar lebih banyak orang, silakan bantu share. Sekarang, aku akan mulai ceritanya. Hari itu sebenarnya hari yang paling biasa. Hari yang kupikir akan kuingat karena hal kecil, karena aku akhirnya menuruti permintaan anakku untuk main ke mal, bukan karena aku sedang kuat, tapi karena aku sedang ingin pura-pura kuat. Namanya Rafa, umur 5 tahun, laki-laki, tipe anak yang kalau ketawa itu bikin orang lain ikut senyum. Dia kalau ngomong cepat, kadang cadel sedikit, tapi justru itu yang bikin hatiku selalu melembut. Sejak beberapa bulan terakhir, Rafa sering nanya ayahnya. Ayah kemana ma? Ayah kok jarang pulang? Ayah kerja terus ya ma? Aku selalu punya jawaban yang sama. Ayah kerja, ayah lagi cari uang buat kita, ayah sayang sama Rafa. Aku ulang-ulang sampai aku sendiri percaya. Padahal semakin hari, kata-kata itu mulai terasa seperti bohong yang kupaksa jadi kenyataan. Suamiku namanya Damar, aku menikah dengannya sudah 7 tahun. Orangnya rapi, wangi, pandai ngomong, dan kalau lagi baik, dia bisa jadi laki-laki paling manis di dunia. Tapi manisnya itu belakangan seperti barang langka. Makin sulit ditemukan, makin sering hilang tanpa kabar. 2 minggu terakhir, Damar jarang pulang, sekalinya pulang, cuma mandi, ganti baju, cium kening Rafa sebentar, lalu pergi lagi. Katanya proyek, katanya lembur, katanya ada meeting dadakan. Aku tidak suka jadi istri yang curiga, tapi tubuh perempuan itu punya radar aneh. Kadang sebelum otak sadar, hati sudah keburu luka. Pagi itu Rafa bangun lebih cerah dari biasanya. Dia lari ke kamar sambil bawa mobil-mobilan kecilnya. Ma, ayo ke mal. Rafa mau main. Rafa mau lihat ikan yang gede itu. Aku menghela napas. Aku tahu maksudnya bukan sekadar mau main. Dia mau merasakan sesuatu yang utuh, seperti anak-anak lain yang pergi sama ayah dan ibunya. Tertawa bareng, makan bareng, pulang bareng. Dan aku selalu merasa bersalah karena cuma bisa jadi setengah dari keluarga itu. Aku bilang ke Rafa, ayo, tapi kita cuma sebentar ya, nanti mama masih harus masak. Rafa langsung loncat, peluk pinggangku, lalu bilang pelan, makasih ma. Rafa sayang mama. Kalimat kecil itu menamparkan lembut, bikin aku hampir menangis sebelum hari benar-benar dimulai. Kami berangkat siang menjelang sore. Di jalan, Rafa nyanyi-nyanyi sendiri. Aku menyetir sambil sesekali menatap kaca spion, memastikan dia aman di kursi belakang. Dalam hati aku berdoa, semoga hari ini cuma jadi hari biasa yang bikin Rafa senang. Mal itu ramai, seperti biasa, lampunya terang, musiknya lembut, orang-orang lalu lalang dengan kantong belanjaan. Rafa langsung minta ke playground. Aku bayar tiketnya, lalu duduk di kursi pinggir, menatap dia berlari di antara bola-bola warna-warni. Aku menatap anakku sambil mengusap ujung mata yang tiba-tiba panas. Entah kenapa,
Ada rasa kosong yang sulit kuterjemahkan. Seperti perasaan kalau sesuatu yang buruk sedang berjalan pelan ke arahmu, tapi kamu tidak bisa lari karena kamu bahkan belum tahu bentuknya. Rafa main lama. Dia turun, keringetan, rambutnya basah. Dia minta minum. Aku belikan, lalu dia tarik tanganku. Ma, kita makan ya. Rafa lapar, aku ikut. Kami berjalan menuju area makanan. Aku pilih tempat yang tidak terlalu ramai. Rafa duduk, kakinya menggantung. Aku pesan makanan sederhana. Nasi, ayam, es teh manis untukku, jus jeruk untuk dia. Saat menunggu, Rafa mengunyah roti kecil yang dia bawa dari rumah. Matanya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu yang tidak ada habisnya. Dia suka melihat orang, suka mendengarkan suara, suka menunjuk hal-hal kecil. Lalu itu terjadi. Kami baru saja selesai makan setengah, ketika Rafa tiba-tiba berdiri di kursinya. Matanya membesar seperti melihat sesuatu yang sangat familiar. Tangannya menunjuk ke arah seberang lorong. Mama, Mama, lihat itu. Aku menoleh pelan, masih santai, masih mengira Rafa melihat badut atau mainan besar. Mana nak? Rafa menepuk lengan bajuku, suaranya meninggi, ada campuran senang dan heran. Itu ayah, Ma. Ayah di sana. Tubuhku membeku. Aku mengikuti arah jari kecilnya. Di tengah keramaian, di dekat toko perlengkapan bayi, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Cara jalannya, bahunya, jam tangannya. Itu Damar, tapi yang membuat dadaku seperti dihantam benda keras, Damar tidak sendirian. Di lengannya ada bayi, masih kecil, mungkin baru beberapa bulan, di bedong, kepalanya tertutup topi kecil. Damar menggendongnya dengan gerakan yang terlatih, seperti orang yang sudah sering melakukannya. Di samping Damar, ada seorang perempuan, rambutnya rapi, wajahnya cantik, pakai dress sederhana tapi terlihat mahal. Perempuan itu menatap bayi itu dengan mata penuh sayang, lalu sesekali tersenyum ke Damar, seperti mereka satu tim, satu rumah, satu keluarga. Aku tidak bisa bernapas beberapa detik. Di telingaku, suara Mal mendadak seperti jauh. Musik, tawa, langkah kaki, semua seperti tenggelam. Yang tersisa cuma detak jantungku sendiri, keras dan kacau. Rafa menatapku dengan mata polosnya, lalu berkata kalimat yang membuat dunia di kepalaku runtuh. Mama, lihat ada ayah di sana. Tapi kok ayah gendong bayi? Ma, aku masih belum bergerak. Mulutku kering, tanganku dingin. Rafa turun dari kursi sebelum aku sempat menahannya. Dia melompat dan mulai berlari kecil, seperti anak yang melihat ayahnya pulang dari perjalanan jauh. Ayah, ayah, Rafa di sini. Aku berdiri refleks, kaki ini ingin mengejar, tapi lututku lemas. Aku seperti melihat mimpi buruk yang berjalan dalam bentuk nyata. Rafa berlari melewati orang-orang, suaranya kecil tapi jelas. Damar menoleh, wajah Damar berubah. Bukan wajah orang senang melihat anaknya. Itu wajah orang yang ketahuan. Aku melihat Damar menegang. Perempuan di sampingnya ikut menoleh. Dan di detik itu, ketika Rafa sudah hampir sampai, aku tahu hidupku tidak akan kembali seperti sebelum aku menoleh tadi. Aku berusaha mengejar, tapi terlambat. Rafa sudah berdiri tepat di depan Damar, menatap bayi di lengannya dengan mata penuh kebingungan. Ayah, itu adik Rafa ya? Damar tidak langsung menjawab. Dia menatap Rafa, lalu menatapku dari kejauhan, matanya seperti mencari jalan keluar. Rafa menelan ludah kecil, lalu suaranya berubah pelan, seperti takut. Ayah, kok ayah ada di sini? Ayah bilang kerja. Dan Rafa menatap bayi itu lagi, lalu berkata dengan suara yang membuat dadaku seperti diremas. Ma, bayi itu lucu. Tapi kenapa ayah peluk bayi itu? Ayah udah lama gak peluk Rafa. Di situ aku merasa lututku benar-benar ingin jatuh. Aku berhenti beberapa langkah dari mereka, napasku putus-putus. Orang-orang mulai melirik,
karena suara anak kecil yang polos selalu menarik perhatian, apalagi saat dewasa-dewasa di sekitarnya terlihat tegang. Damar membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Perempuan itu memegang lengan Damar pelan, seperti ingin menenangkan, tapi sorot matanya ke arahku tidak seperti orang yang baru pertama kali melihat. Seperti orang yang sudah tahu aku ada, cuma menunggu waktunya. Dan saat itu, aku sadar, ini bukan kebetulan. Ini seperti pertemuan yang sudah ditakdirkan untuk menghancurkan aku di tempat umum. Aku menatap Damar sambil menggigit bibir sampai terasa asin. Rafa menoleh ke aku, matanya berkaca-kaca, tidak mengerti. Mama, ayah kenapa diam? Aku ingin menjawab, tapi suaraku tertahan. Lalu Damar akhirnya menunduk, menyentuh kepala Rafa pelan, tapi bukan dengan hangat, melainkan dengan gerakan gugup. Rafa, kamu sama mama aja dulu ya. Rafa menepis pelan, bukan marah, tapi kecewa. Ayah, Rafa cuma mau tanya, itu bayi siapa? Itu adik Rafa ya. Damar menghela napas. Matanya bergerak ke sekeliling, memperhatikan orang-orang yang mulai memperlambat langkah karena penasaran. Lalu dia berkata pelan, cukup terdengar, nanti ayah jelasin di rumah. Rafa menggeleng, makin sedih. Ayah bohong terus, ayah bilang nanti terus, ayah bilang pulang terus, tapi ayah gak pulang. Kalimat anak 5 tahun, sederhana, tapi lebih tajam dari pisau. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan tangis yang ingin meledak. Perempuan itu tiba-tiba berbicara, suaranya halus tapi menusuk. Mas, ayo kita pergi, jangan di sini. Dia memanggil Damar dengan panggilan yang seharusnya bukan milikku saja. Mas, aku menatapnya, nafasku berhenti lagi, kata itu membuat darahku dingin. Mas, Rafa menatap perempuan itu, lalu menatap bayi, lalu kembali menatap ayahnya. Ayah, mama gak boleh sedih. Rafa gak suka mama sedih. Aku merasa seperti jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Dan saat aku hendak melangkah lebih dekat, Damar menggeser tubuhnya sedikit, seperti melindungi bayi dan perempuan itu dari aku. Gerakan refleks itu, sederhana, tapi mematahkan sesuatu di dalam diriku yang selama ini masih bertahan. Aku seperti bukan keluarganya, aku seperti ancaman. Dan di saat itulah, perempuan itu melontarkan satu kalimat yang membuat otakku blank, karena kalimat itu seolah menegaskan sesuatu yang belum pernah aku bayangkan. Dia menatap Rafa sebentar, lalu menatapku, dan berkata, maaf ya Bu, anak saya rewel, saya harus cepat pulang. Anak saya. Bayi itu dia sebut anaknya. Aku menatap Damar, menunggu dia menyangkal, menunggu dia marah, menunggu dia bilang itu salah. Tapi Damar diam. Diamnya Damar adalah jawaban paling kejam. Dan Rafa, dengan polosnya, memandang bayi itu lagi, lalu bertanya dengan suara hampir menangis. Kalau itu anak tante, terus Rafa anak siapa? Kalimat itu membuat orang-orang di sekitar benar-benar berhenti. Dan aku tahu, setelah pertanyaan itu, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan lagi. Kalimat itu menggantung di udara, seperti benda berat yang jatuh tapi tidak pernah menyentuh lantai. Kalau itu anak tante, terus Rafa anak siapa? Aku melihat wajah Damar berubah. Bukan kaget, bukan marah, tapi panik. Panik orang yang selama ini hidup dengan dua dunia dan tiba-tiba dua dunia itu bertabrakan di satu titik yang sama. Orang-orang mulai memperhatikan, ada yang pura-pura lihat menu, ada yang pura-pura main ponsel, tapi telinga mereka jelas mengarah ke kami. Aku ingin membawa Rafa pergi, menarik tangannya, menjauh dari tempat itu. Tapi kakiku tidak bergerak. Aku seperti dipaku oleh rasa sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perempuan itu memeluk bayinya lebih erat, matanya bergerak cepat, membaca situasi. Dia bukan perempuan yang lugu. Dari cara berdirinya, dari cara menatap, aku tahu dia terbiasa menghadapi hal sulit. Seolah ini bukan pertama kalinya hidupnya diuji di tempat umum. Dia menunduk sedikit ke arah Rafa, tersenyum tipis,
senyum yang berusaha ramah tapi terasa dingin. Rafa, anak mama kamu, nak. Jawaban itu terdengar ringan, tapi bagiku seperti pisau yang mengiris pelan. Rafa mengerutkan kening, dia menoleh ke aku, Mama. Tapi ayah kan ayah. Rafa, aku mengangguk pelan. Tanganku gemetar saat menyentuh pundaknya. Iya nak. Rafa menoleh lagi ke Damar. Ayah, Rafa anak ayah kan. Damar membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dia menghela napas panjang, seolah sedang memilih kata yang paling tidak melukai. Padahal semua kata yang akan keluar dari mulutnya pasti melukai. Iya, Rafa anak ayah. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Rafa tersenyum sebentar, senyum lega yang seharusnya membuat ayahnya ikut lega. Tapi lalu Rafa menatap bayi itu lagi, menatap cara Damar menggendongnya, menatap cara tangan Damar menopang kepala kecil itu dengan hati-hati. Kalau itu siapa? Yah, pertanyaan itu polos, tidak menuduh, tidak marah, tapi justru itu yang membuatnya mematikan. Damar menoleh ke perempuan itu, mereka bertukar pandang. Tatapan singkat, tapi penuh arti. Seperti dua orang yang sudah menyepakati kebohongan apa yang akan mereka gunakan. Aku tahu detik itu, jawabannya tidak akan sederhana. Perempuan itu mengelus punggung bayi itu, lalu berkata, ini adiknya Rafa. Dadaku seperti dihantam palu. Rafa terdiam. Wajah kecilnya memproses kata adik, matanya membesar. Ada senyum kecil yang hampir muncul. Adik Rafa. Dia mendekat sedikit, mengulurkan jari kecilnya ke arah bayi itu. Adik Rafa namanya siapa? Aku ingin berteriak, aku ingin mengatakan berhenti. Tapi suaraku hilang. Damar menarik napas. Namanya Aira. Rafa mengangguk pelan, lalu menoleh ke aku lagi. Ma, Rafa punya adik. Aku menatap wajah anakku, wajah yang sama sekali belum mengenal arti dikhianati. Aku mengangguk pelan, meski dadaku terasa seperti runtuh. Iya nak. Rafa tersenyum, tapi senyumnya cepat hilang. Dia kembali menatap Damar. Ayah, kok adik tinggal sama tante, kok bukan sama mama? Pertanyaan itu membuat perempuan itu menegang. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Damar mengusap wajahnya, lalu berkata, nanti ayah jelasin ya. Kalimat itu lagi, nanti, selalu nanti. Rafa menunduk, bahunya turun, suaranya mengecil. Ayah selalu bilang nanti. Aku tidak bisa lagi menahan. Aku melangkah maju, suaraku keluar, pelan tapi tegas. Jelasin sekarang. Damar menoleh ke aku, matanya memohon, bukan minta maaf, tapi minta agar aku tidak membuat keributan. Tolong jangan di sini. Aku tertawa kecil, tawa pahit. Di sini kenapa? Malu orang-orang semakin memperhatikan. Perempuan itu menggeser posisi bayinya, seolah ingin segera pergi. Aku menatapnya langsung. Sejak kapan perempuan itu terdiam? Aku mengulang, lebih pelan, lebih tajam. Sejak kapan kamu jadi istrinya? Damar cepat menyela. Ini bukan tempatnya. Aku menatapnya dengan mata basah tapi tajam. Ini tempat pertama anakku tahu ayahnya punya anak lain. Menurutmu itu pantas? Rafa menarik bajuku. Ma, jangan marah. Rafa takut. Aku langsung menunduk, memeluknya. Maaf nak, mama gak marah sama kamu. Aku berdiri lagi, menatap Damar. Aku cuma mau satu jawaban. Sejak kapan perempuan itu akhirnya berbicara? Sejak lama. Satu kata itu seperti membuka pintu ke jurang. Sejak lama. Aku menelan ludah. Seberapa lama? Dia menghela napas, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas. Sebelum Rafa lahir dunia berhenti, aku merasakan telingaku berdenging. Kakiku goyah, aku harus memegang meja agar tidak jatuh. Sebelum Rafa lahir, aku menatap Damar, berharap dia menyangkal. Tapi Damar menunduk. Rafa menatap kami satu persatu, tidak mengerti, tapi merasakan ada yang salah. Ma, kenapa mama? Pucat aku berlutut di depan Rafa, menahan tangis. Mama capek nak. Rafa memeluk leherku. Ma, pulang aja.
Rafa gak mau main lagi. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatanku. Perempuan itu menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Bukan menang, bukan sombong, tapi juga bukan bersalah. Aku tidak tahu kalau kamu gak tahu. Kalimat itu terdengar seperti alasan, tapi bagiku hanya menambah luka. Aku berdiri, menatap Damar. Jadi selama ini aku apa? Damar akhirnya menatapku. Matanya merah. Aku mau jelasin. Aku mengangguk pelan. Nanti aku ulang kata itu dengan getir. Aku pegang tangan Rafa. Ayo nak, kita pulang. Rafa menoleh ke Damar. Ayah gak ikut. Damar terdiam. Rafa menunduk. Ayah lebih sayang adik ya. Pertanyaan itu membuat Damar akhirnya menangis. Bukan begitu. Rafa mengangguk pelan, seolah sudah mengerti lebih dari yang seharusnya dia pahami. Oh, satu kata itu lebih menyakitkan daripada tangisan. Aku berjalan menjauh sambil menggandeng Rafa. Setiap langkah terasa berat. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di punggungku, tapi aku tidak peduli lagi. Saat hampir keluar dari area itu, aku mendengar perempuan itu memanggil Damar. Mas, panggilan itu sekali lagi menusuk. Rafa menoleh sebentar, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Ma, jangan tinggalin Rafa ya. Aku berhenti. Aku berlutut, menatap matanya. Mama gak akan pernah ninggalin Rafa. Rafa mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya ke dadaku. Di pintu keluar mal, aku menoleh sekali lagi. Aku melihat Damar masih berdiri di sana, bayi di lengannya, perempuan di sisinya. Satu keluarga utuh, dan aku baru sadar, mungkin sejak awal, aku bukan bagian dari itu. Aku membawa Rafa ke mobil. Saat aku menyalakan mesin, tangisku akhirnya pecah. Dan di dalam mobil yang sunyi itu, Rafa berkata dengan suara sangat kecil. Ma, Rafa janji gak bakal tanya ayah lagi. Kalimat itu menutup hari yang seharusnya biasa. Dan aku tahu, luka hari ini baru permulaan. Perjalanan pulang terasa jauh, padahal jaraknya sama seperti biasanya. Jalanan macet, klakson bersahutan, tapi di dalam mobil hanya ada keheningan yang menyesakkan. Rafa duduk diam di kursi belakang, tidak bernyanyi, tidak bertanya. Anak 5 tahun itu seperti tiba-tiba tumbuh beberapa tahun dalam satu sore. Aku sesekali melirik kaca spion, matanya menatap keluar jendela, kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang belum sanggup dia ucapkan. Ma, suaranya pelan, iya nak, ayah punya 2 rumah ya. Pertanyaan itu membuat setir terasa berat di tanganku. Kenapa tanya gitu? Rafa mengangkat bahu kecilnya. Soalnya ayah jarang pulang, terus ayah ada sama adik. Aku menelan ludah. Kadang orang dewasa itu salah. Nak. Rafa diam sebentar, lalu berkata. Kalau Rafa salah, Mama marah gak? Aku menggeleng cepat. Enggak, Mama jelasin. Rafa mengangguk pelan. Berarti ayah salah tapi gak dijelasin. Aku tidak menjawab. Kata-kata terasa abis. Sesampainya di rumah, Rafa langsung masuk kamar. Dia duduk di tempat tidurnya sambil memeluk bantal. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggung kecilnya. Aku ingin memeluk, ingin bicara, tapi aku takut salah bicara. Aku ke dapur, pura-pura sibuk, merebus air, menata piring yang sudah rapi, hanya supaya tanganku bergerak dan pikiranku tidak meledak. Ponselku bergetar, nama Damar muncul di layar. Aku menatapnya lama, lalu membiarkannya berdering sampai berhenti. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Kita perlu bicara. Aku membalas singkat. Bicara apa? Jawabannya datang cepat. Tentang semuanya. Aku tersenyum pahit. Tentang kebohongan tidak ada balasan. Aku kembali ke kamar Rafa. Dia sudah berbaring, memunggungiku. Nak. Dia tidak menjawab. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Rafa. Dia berbalik pelan. Matanya merah, tapi tidak menangis. Ma, Rafa takut ayah gak pulang lagi. Dadaku sesak. Ayah tetap ayahnya Rafa, tapi Rafa gak mau ayah yang bohong. Kalimat itu keluar datar, tanpa emosi, dan justru itu yang menghancurkanku. Aku memeluknya erat.
Mama sama Rafa? Ya, Rafa mengangguk kecil, lalu tertidur dengan matanya masih basah. Malam itu Damar pulang larut, jam hampir 11 ketika pintu terbuka. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak kupadamkan. Aku tidak mau sembunyi. Damar berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah, bajunya sama seperti yang dia pakai di mal. Kita perlu bicara, aku menunjuk sofa. Bicara, dia duduk. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, aku menatapnya tanpa berkedip. Mulai dari sejak kapan kamu menikah lagi? Damar menghela napas panjang. Aku menikah sebelum aku kenal kamu. Aku terdiam. Tapi kamu bilang kamu bujang, aku belum cerai waktu itu. Aku tertawa kecil. Suara kering. Jadi aku apa? Damar menunduk. Aku jatuh cinta sama kamu. Jawaban itu tidak menenangkan apa-apa. Dan istri pertamamu, dia masih istriku. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dada. Rafa lahir dalam keadaan apa? Damar terdiam lama. Aku ingin kamu dan Rafa punya hidup yang normal. Aku berdiri. Normal dengan kebohongan. Aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Aku menunjuk dadaku. Tapi kamu melakukannya. Damar menutup wajahnya. Aku terjebak. Aku mendekat. Kamu yang menciptakan jebakan itu. Hening. Rafa terbangun dan keluar kamar. Dia berdiri di ujung lorong, menatap kami. Ma, aku langsung menghampirinya. Kenapa bangun? Rafa menatap ayahnya. Ayah mau pergi lagi? Damar menoleh, wajahnya langsung berubah. Enggak nak. Rafa mendekat. Ayah bohong lagi gak? Damar terdiam. Tidak menjawab. Rafa mengangguk pelan, seperti sudah tahu jawabannya. Kalau ayah bohong, Rafa gak mau dipeluk. Kalimat itu membuat Damar menangis untuk pertama kalinya di depanku. Rafa kembali ke kamar tanpa menunggu jawaban. Aku menatap Damar. Anakku lebih jujur dari kamu malam itu. Damar tidur di sofa. Aku di kamar Rafa. Aku memeluk anakku sepanjang malam, mendengarkan napasnya yang tidak tenang. Dan di tengah malam, ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Saya perlu bicara dengan kamu, tentang Rafa. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tentang Rafa, dadaku berdebar. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Aku menatap wajah anakku yang tertidur, dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan kebenaran tentang anakku sendiri. Aku tidak langsung membalas pesan itu, tanganku gemetar saat layar ponsel meredup. Tentang Rafa, dua kata itu berputar di kepalaku seperti suara yang tidak mau diam. Aku menatap anakku yang tertidur di pelukanku, dadanya naik turun pelan. Wajahnya polos, tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya sedang berada di tepi jurang. Aku menunggu sampai pagi, saat matahari mulai masuk lewat sela gorden, aku bangun dengan kepala berat. Rafa masih tidur, aku bangkit pelan, menutup pintu kamar, lalu duduk di ruang tamu. Damar masih di sofa. Posisi sama seperti semalam, sepertinya dia tidak benar-benar tidur. Ponselku bergetar lagi. Nomor yang sama. Saya bukan orang jahat. Tapi kamu berhak tahu kebenaran. Aku menelan ludah. Aku membalas. Siapa kamu? Balasan datang cepat. Ibu dari anak yang kamu lihat kemarin. Istri sah Damar. Aku memejamkan mata. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantam kepalaku. Apa yang ingin kamu bicarakan tentang Rafa? Tentang status kamu sebenarnya? Aku mematikan layar, nafasku pendek. Aku tidak mau percaya. Aku tidak siap mendengar apapun lagi. Tapi rasa takut itu lebih besar daripada penyangkalan. Rafa bangun tak lama kemudian. Dia duduk di meja makan sambil memainkan sendok. Ma, hari ini Rafa sekolah? Aku mengangguk. Iya ayah, antar gak? Aku terdiam sebentar. Hari ini mama aja ya. Rafa mengangguk tanpa protes. Itu yang membuatku makin sakit. Setelah Rafa berangkat sekolah, aku duduk sendirian di rumah. Aku menatap ponsel lagi. Aku membalas. Bicara apa? Kami bertemu siang itu di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Tempat netral.
Aku datang lebih dulu, tanganku dingin. Aku menyesap teh yang sudah dingin juga. Dia datang beberapa menit kemudian. Perempuan yang sama seperti Dimal, lebih sederhana. Wajahnya terlihat lelah. Bayinya tidak ikut. Terima kasih sudah mau datang. Aku tidak menjawab. Dia menarik napas panjang. Aku tidak tahu kamu tidak tahu kalimat itu lagi. Kamu tahu aku istri sah, aku mengangguk. Aku tidak tahu Damar menikah lagi secara agama. Aku tertawa pahit. Menikah lagi, atau menikah denganku? Dia terdiam. Aku ingin langsung ke intinya, aku menatapnya tajam. Dia menatap balik, matanya berkaca-kaca. Rafa bukan anak pertama Damar, dadaku berdebar. Maksud kamu? Dia menunduk. Sebelum Haira, ada satu anak lagi. Laki-laki, meninggal saat bayi. Aku terdiam, aku tidak tahu harus merasa apa. Aku hamil hampir bersamaan dengan kamu. Kalimat itu membuat kepalaku berdengung. Dia melanjutkan, Damar bilang anak itu meninggal karena sakit. Tapi sejak Rafa lahir, aku merasa ada yang janggal. Janggal bagaimana? Dia menatapku dengan mata basah. Tanggal lahir Rafa sama dengan tanggal lahir anakku yang meninggal. Hanya beda tahun. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. Terus dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah map coklat. Aku pernah tes DNA diam-diam. Rambut Rafa waktu dia masih bayi. Damar yang ambil. Aku berdiri setengah, lalu duduk lagi. Hasilnya dia mendorong map itu ke arahku. Aku tidak berani membukanya. Rafa bukan hanya anak Damar. Kalimat itu membuat dunia terasa miring. Rafa punya hubungan darah denganku. Aku menatapnya kosong. Maksud kamu? Dia menangis. Rafa anak dari sel telurku. Aku donor tanpa tahu dipakai untuk siapa. Aku tidak merasakan kakiku. Aku tidak merasakan tanganku. Kamu berbohong. Aku tidak. Aku punya bukti. Aku berdiri. Jadi Rafa bukan anakku. Dia cepat menggeleng. Kamu ibunya. Kamu yang melahirkan, membesarkan. Tapi secara biologis dia tidak melanjutkan. Aku berjalan mundur. Dadaku sesak. Air mata jatuh tanpa suara. Kenapa kamu bilang ini sekarang? Karena aku tidak mau Rafa hidup dalam kebohongan seperti kita. Aku tertawa getir. Kamu menghancurkan hidupku. Dia menangis. Aku ingin menyelamatkan dia. Aku menatapnya tajam. Dari siapa? Dari ayahnya. Kalimat itu membuatku sadar. Bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Aku mengambil map itu dan berjalan keluar tanpa pamit. Di mobil, aku membuka map itu. Dokumen, angka, grafik. Nama Rafa tertulis jelas. Aku menutupnya lagi. Tangisku pecah. Rafa tetap anakku, siapapun darahnya. Tapi satu hal jelas. Damar sudah menghancurkan terlalu banyak hidup. Dan aku tahu, setelah hari ini, semuanya akan berubah. Aku tidak langsung pulang. Mobil berhenti di pinggir jalan tanpa tujuan. Mesin mati, tanganku masih memegang map coklat itu, seperti memegang benda asing yang tiba-tiba menentukan hidupku. Rafa bukan anakku secara biologis. Kalimat itu berputar ulang di kepalaku, menabrak satu sama lain, membuatku mual. Tapi setiap kali aku menoleh ke kursi belakang yang kosong, yang terbayang justru wajah Rafa saat memelukku semalam, suaranya yang bilang jangan tinggalin Rafa ya. Air mataku jatuh lagi. Aku membuka ponsel. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Damar. Aku abaikan. Aku menarik napas panjang, menyalakan mesin, lalu pulang. Saat sampai rumah, Rafa sudah pulang sekolah. Dia duduk di ruang tamu sambil menggambar. Damar tidak ada. Rafa menoleh dan tersenyum kecil. Ma, aku langsung memeluknya, terlalu erat. Ma sakit, Ma cuma kangen. Aku menahan tangis. Rafa menatapku lama, lalu berkata pelan. Ma, Rafa boleh tanya gak? Tanya apa? Kalau ayah bohong, Mama pergi gak? Dadaku seperti diremas. Mama gak akan pergi. Rafa mengangguk, lalu kembali menggambar. Aku memperhatikan kertasnya. Ada gambar 3 orang. Aku,
Rafa. Dan satu sosok yang dicoret samar. Itu siapa ayah? Kenapa dicoret? Soalnya Rafa gak ngerti ayah. Jawaban itu lebih jujur dari orang dewasa manapun. Malamnya, Damar pulang. Wajahnya gelisah. Dia melihat aku duduk di meja makan bersama Rafa. Kita perlu bicara. Aku mengangguk. Rafa, masuk kamar dulu ya. Rafa menatap ayahnya sebentar, lalu masuk tanpa bicara. Aku mengeluarkan map coklat itu dan meletakkannya di meja. Damar pucat, kamu ketemu dia? Aku menatapnya dingin. Kenapa? Damar duduk perlahan. Aku mau melindungi semua orang. Aku tertawa pelan. Dengan kebohongan Damar menutup wajahnya. Rafa lahir dari program bayi tabung. Sel telur itu bukan punyamu. Aku sudah tahu. Dia terkejut. Kamu tahu? Aku mengangguk. Tapi Rafa tetap anakku. Damar menatapku dengan mata merah. Secara hukum aku memotong. Secara hidup, secara air mata, secara pelukan, Rafa anakku. Damar terdiam. Kamu mau apa sekarang? Aku menatapnya lurus. Aku mau kebenaran penuh. Damar menghela napas panjang. Aku menikah lagi sebelum kamu. Pernikahan itu tidak pernah beres. Waktu aku ketemu kamu, aku ingin hidup baru. Aku pikir aku bisa membagi semuanya. Aku berdiri. Hidup itu bukan kue. Damar menangis. Aku takut kehilangan Rafa. Aku mendekat. Kamu sudah kehilangan dia. Damar mengangkat kepala. Maksud kamu? Aku menatap matanya. Anak yang kamu bohongi akan berhenti percaya. Dan Rafa sudah sampai di titik itu. Sunyi. Aku melanjutkan. Mulai sekarang, jangan libatkan Rafa dalam kebohonganmu lagi. Damar mengangguk lemah. Dan satu hal lagi, apa kalau kamu atau istrimu berani mengganggu Rafa? Aku tidak akan diam. Damar terdiam lama, lalu mengangguk. Malam itu aku tidur lagi dengan Rafa. Aku memeluknya. Aku mencium rambutnya. Ma, iya Rafa sayang mama. Aku menutup mata. Mama juga sayang Rafa. Lebih dari apapun. Dan di dalam gelap itu, aku membuat satu keputusan besar. Aku tidak akan menyerahkan Rafa ke siapapun, apapun risikonya. Hari-hari setelah itu berjalan aneh, seperti hidup yang dipaksa berjalan normal padahal fondasinya sudah retak. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Rafa sekolah, menjemputnya, menemaninya mengerjakan tugas. Semua terlihat sama dari luar, tapi di dalam dadaku, ada perang yang tidak pernah berhenti. Damar jarang pulang. Kalau pulang, dia lebih banyak diam. Tidak ada lagi obrolan basa-basi, tidak ada lagi pura-pura keluarga utuh. Kami seperti dua orang asing yang terjebak di rumah yang sama karena satu alasan. Rafa, suatu sore, Rafa pulang dengan wajah murung. Tasnya diletakkan sembarangan. Dia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke sofa. Kenapa nak? Dia diam. Rafa, dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Temen Rafa bilang Rafa punya dua mama. Aku merasakan darahku berhenti. Siapa yang bilang? Rafa mengusap hidungnya. Ibunya Dika. Katanya ayah. Rafa cerita ke ayah. Dika. Tanganku mengepal. Rafa nanya apa? Rafa bilang mama cuma satu. Aku menarik napas panjang, lalu duduk sejajar dengannya. Terus Dika bilang Rafa bukan anak mama. Kalimat itu keluar lirih, tapi menghantam keras. Aku memeluk Rafa. Dengar ya nak? Rafa mengangguk di dadaku. Mama yang lahirin kamu, mama yang gendong kamu waktu sakit, mama yang nemenin kamu tidur tiap malam. Itu yang bikin mama jadi mama kamu. Rafa terdiam. Darah itu cuma cerita orang dewasa. Tapi cinta itu yang bikin keluarga. Rafa mengangkat wajahnya. Jadi Rafa tetap anak mama. Aku mengangguk tegas. Selamanya. Rafa memelukku erat. Malam itu aku menunggu Damar pulang. Aku tidak tidur. Jam menunjukkan hampir 12 ketika pintu terbuka. Aku langsung berdiri. Kamu cerita ke siapa tentang Rafa? Damar terkejut. Apa kamu cerita ke orang lain tentang asal-usul Rafa? Damar mengusap wajahnya. Aku cuma cerita ke satu orang. Siapa? Ayahnya Dika. Aku butuh tempat cerita. Aku tertawa pahit. Kamu butuh cerita.
tapi kamu hancurkan anakmu. Damar terdiam. Besok kamu ke sekolah. Rafa, untuk apa? Untuk minta maaf. Dan untuk tutup mulut. Damar mengangguk lemah. Aku tidak main-main. Aku tahu malam itu aku mengunci pintu kamar. Aku dan Rafa tidur berpelukan. Di luar, aku mendengar langkah Damar mondar-mandir. Di tengah malam, Rafa bergumam dalam tidur, "Mama, jangan pergi." Aku mencium keningnya. Mama di sini dan aku sadar. Bahaya terbesar bukan hanya kehilangan hak sebagai ibu, tapi kehilangan ketenangan anakku. Dan itu akan kupertahankan, dengan cara apapun. Keesokan paginya aku benar-benar mengantar Rafa ke sekolah. Tanganku menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya. Rafa tidak banyak bicara. Matanya sesekali melihat ke gerbang sekolah, seperti takut ada sesuatu yang menunggunya di sana. Mama nungguin Rafa ya?" Aku mengangguk. Mama nunggu saat Rafa masuk. Aku tidak langsung pergi. Aku duduk di mobil, menatap bangunan sekolah itu lama. Perasaan tidak enak terus menggelayut, seperti firasat yang tidak mau pergi. Siang harinya, ponselku berdering. "Nomor sekolah. Bu, bisa datang sebentar ke sekolah?" Nada suara guru itu hati-hati. "Ada apa, Bu? Kami perlu bicara langsung." Jantungku berdegup kencang. Aku sampai di sekolah dan langsung diarahkan ke ruang guru. Di sana sudah ada wali kelas Rafa, kepala sekolah, dan seseorang yang membuat darahku mendidih. Istri sah Damar. Dia duduk rapi, wajah tenang, seolah ini pertemuan biasa. "Saya ibunya Rafa." Aku berdiri kaku. Saya juga ibunya. Kepala sekolah mencoba menengahi. "Kita duduk dulu." Aku duduk, tapi mataku tidak lepas dari perempuan itu. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Saya ingin mengurus hak asuh Rafa." Kalimat itu jatuh seperti bom. Atas dasar apa? Dia menatapku lurus. "Saya ibu biologisnya." Aku tertawa kecil, suara gemetar. "Dan saya ibu yang membesarkannya." Guru Rafa terlihat bingung. "Kami baru tahu soal ini." Aku menoleh. "Kenapa sekolah tahu?" Perempuan itu menjawab dengan tenang. "Ayah Rafa yang memberitahu." Dadaku panas. Saya tidak berniat merebut. Dia melanjutkan. "Saya hanya ingin Rafa tahu siapa ibu kandungnya." Aku berdiri. "Rafa belum siap." Dia menggeleng. Kebenaran tidak menunggu kesiapan. Aku menatapnya tajam. "Anak bukan eksperimen kejujuran." Suasana tegang. Kepala sekolah mencoba meredakan. "Untuk saat ini, Rafa tetap bersama ibu." Aku mengangguk cepat. "Dan sekolah tidak boleh bicara apa-apa ke Rafa." Aku menatap guru Rafa. "Tolong." Guru itu mengangguk. Pertemuan selesai, tapi perang baru saja dimulai. Aku menjemput Rafa. Dia keluar dengan wajah pucat. Rafa." Dipanggil Bu Guru." Aku berlutut. "Ngapain?" Rafa menunduk. "Bu Guru." Tanya Rafa. "Sayang." Siapa? Dadaku seperti diremas. Rafa jawab, "Apa Mama?" Aku memeluknya erat. "Di rumah." Aku langsung menelpon pengacara. Tanganku gemetar, tapi suaraku tegas. "Saya mau lindungi anak saya malamnya." Damar pulang. Aku langsung menatapnya. "Kamu bawa dia ke sekolah." Damar terdiam. "Aku pikir itu yang terbaik." Aku mendekat. "Kamu pikirkan siapa?" Damar menunduk. "Aku tidak mau Rafa jadi korban ego kalian." Aku berkata dingin. "Kalau kamu terus begini, aku akan ambil langkah hukum." Damar terkejut. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Lebih serius dari kebohonganmu malam itu." Aku tidak tidur. Aku duduk di samping Rafa, menatap wajahnya yang polos. Dan aku tahu, mulai hari ini, aku bukan hanya ibu, aku pejuang. Dan perjuangan ini baru saja dimulai. Pagi itu Rafa demam. Badannya panas, pipinya merah, matanya sayu. Dia tidak mau bangun dari tempat tidur. Tangannya menggenggam bajuku erat, seperti takut kalau aku pergi. Rafa gak mau sekolah." Aku mengusap keningnya. "Iya nak, hari ini Rafa di rumah sama Mama." Aku mengirim pesan ke wali kelas, bilang Rafa sakit. Tidak lama kemudian, pesan balasan masuk, singkat, tapi membuat dadaku kembali sesak. "Baik Bu, semoga Rafa cepat sembuh."
Aku tidak tahu kenapa kalimat biasa itu membuatku hampir menangis. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku merasa semua orang tahu ada sesuatu yang salah dengan keluarga kami. Aku menyiapkan kompres, mengelap tubuh Rafa, menyuapinya bubur sedikit demi sedikit. Dia patuh, tapi tatapannya kosong. Ma iya kalau mama sedih, Rafa salah ya, aku berhenti menyuapi. Kenapa bilang gitu soalnya kalau Rafa gak lahir, mama gak sedih. Kalimat itu membuat sendok jatuh dari tanganku. Aku memeluk Rafa erat. Jangan pernah bilang gitu, Rafa terkejut. Mama sedih bukan karena Rafa. Mama sedih karena orang dewasa yang salah. Rafa adalah hal terbaik dalam hidup mama. Rafa terdiam lama, lalu mengangguk kecil. Sore harinya, perempuan itu datang ke rumah. Aku sedang mengompres Rafa ketika bel berbunyi. Aku mengintip dari jendela, dia berdiri di depan pagar, sendirian. Aku keluar, menutup pintu rapat di belakangku. Ada apa lagi? Aku tidak mau ribut, dia berkata pelan. Aku mau lihat Rafa. Tidak, jawabanku tegas. Dia anakku juga. Aku menatapnya dingin. Dia sakit, dan kamu tidak punya hak datang seenaknya. Dia menghela napas. Aku cuma mau memastikan dia baik-baik saja. Aku tertawa pahit. Kamu sudah membuatnya demam. Dia menunduk. Aku tidak tahu dampaknya akan sejauh ini. Aku mendekat sedikit. Sekarang kamu tahu. Jadi berhenti. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kalau suatu hari Rafa bertanya tentang aku memotong. Itu urusanku sebagai ibunya. Dia terdiam lama, lalu berbalik pergi. Aku kembali masuk. Rafa memanggil dari kamar. Ma, itu siapa? Aku mengusap rambutnya. Tamu. Rafa menatapku lama. Mama jangan bohong ya, dadaku nyeri. Mama janji malam itu, Damar tidak pulang. Aku tidak peduli. Aku duduk di samping Rafa sampai dia tertidur. Nafasnya mulai teratur, panasnya turun. Aku menatap wajah kecil itu dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan membiarkan siapapun merobek rasa amanmu lagi. Dan jika harus melawan dunia, aku akan melakukannya. Demam Rafa turun keesokan paginya, tapi bukan berarti keadaannya membaik. Justru setelah panasnya hilang, Rafa jadi lebih pendiam. Dia tidak banyak bertanya, tidak minta main, tidak minta nonton. Anak seusianya seharusnya ribut, tapi Rafa seperti menyimpan sesuatu di dadanya. Aku membuatkan sarapan, Rafa makan pelan. Ma iya kalau Rafa besar nanti, Rafa masih boleh sama mama kan? Aku berhenti mengaduk teh. Kenapa nanya gitu? Rafa menatap piringnya. Soalnya kata orang, kalau anak gede, bisa diambil orang lain. Aku menahan napas. Siapa yang bilang? Rafa mengangkat bahu. Rafa dengar. Aku berlutut di depannya. Dengar ya nak, selama mama hidup, Rafa akan selalu punya rumah di hati mama. Tidak ada siapapun yang bisa ambil itu. Rafa mengangguk, tapi matanya masih ragu. Hari itu aku tidak mengantar Rafa ke sekolah. Aku izin lagi. Aku tidak mau mengambil risiko. Aku menelpon pengacara dan membuat janji siang itu. Di kantor pengacara, aku duduk dengan tangan saling menggenggam. Secara hukum, posisi ibu masih kuat, pengacara itu berkata. Tapi karena ada unsur donor sel telur, ini bisa jadi panjang. Aku mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Kumpulkan semua bukti bahwa ibu adalah pengasuh utama. Akta kelahiran, kartu keluarga, catatan sekolah, rekam medis. Semua. Aku mencatat semuanya. Dan satu hal, apa? Jangan biarkan anak diinterogasi siapapun tanpa pendamping hukum. Aku pulang dengan kepala penuh. Sore itu Damar datang. Wajahnya tegang. Kamu ke pengacara? Aku tidak menyangkal. Iya, kamu mau perang? Aku menatapnya dingin. Aku mau lindungi anakku. Damar menghela napas. Dia juga anakku. Aku mendekat. Maka berhentilah membuat hidupnya kacau. Damar duduk terdiam. Dia menuntut haknya. Aku tahu kalimat itu keluar datar. Aku akan melawan. Damar menatapku lama. Kalau kamu kalah, aku memotong. Aku tidak akan kalah. Malam itu Rafa bermimpi buruk.
Dia terbangun sambil menangis. Tubuhnya gemetar. Mama, jangan kasih Rafa ke tante itu, aku memeluknya erat. Tidak, tidak akan. Rafa terisak. Rafa takut. Aku mengelus rambutnya. Mama di sini, dan malam itu aku sadar. Pertarungan ini sudah masuk ke alam bawah sadar anakku. Dan aku tidak boleh lengah sedetik pun. Pagi itu Rafa tidak mau ditinggal sedetik pun. Bahkan ke kamar mandi pun dia ikut berdiri di depan pintu. Aku tidak memaksanya pergi ke sekolah. Aku memilih duduk bersamanya di ruang tamu, menggambar, membaca buku, pura-pura semua baik-baik saja. Ma, iya nak, kalau nanti ada yang tanya Rafa mau ikut siapa? Rafa jawab apa? Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti mewarnai. Siapa yang nanya? Rafa menggeleng. Rafa cuma kepikiran. Aku menarik napas panjang, lalu menatap wajahnya. Rafa jawab yang jujur. Rafa mau ikut siapa? Rafa langsung memelukku. Mama, aku mengangguk sambil menahan air mata. Jawaban itu cukup. Siang hari, aku menerima panggilan dari pengacara. Bu, kita perlu waspada. Mereka kemungkinan akan mencoba pendekatan ke Rafa lewat jalur psikolog anak atau sekolah. Dadaku menegang. Apa yang harus saya lakukan mulai hari ini? Semua komunikasi tentang Rafa harus lewat ibu atau saya. Jangan biarkan siapapun bicara langsung dengan Rafa tanpa izin. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihat. Setelah telepon ditutup, bel rumah berbunyi. Aku langsung berdiri. Jantungku berdegup kencang. Saat pintuku buka, berdirilah Damar bersama seseorang yang tidak kukenal. Perempuan parubaya, rapi, membawa tas besar. Ini siapa? Damar terlihat gugup. Psikolog anak. Aku langsung menutup pintu setengah. Tanpa izin saya, tidak ada siapapun masuk. Psikolog itu tersenyum tipis. Bu, saya hanya ingin membantu. Aku menatapnya tajam. Anakku tidak butuh dibantu dengan cara ini. Damar mencoba bicara. Ini demi Rafa. Aku meninggikan suara. Demi Rafa, atau demi kalian? Rafa muncul dari balik kakiku. Ma, itu siapa? Aku menutupinya dengan tubuhku. Tidak apa-apa nak, masuk lagi. Psikolog itu melihat Rafa, lalu menoleh ke Damar. Dia sudah cukup trauma. Kalimat itu membuatku gemetar. Saya sudah hubungi pengacara. Aku berkata tegas. Silakan bicara lewat jalur hukum. Aku menutup pintu. Dari dalam, Rafa memeluk kakiku. Mama marah ya? Aku berlutut. Mama lagi jaga Rafa. Rafa mengangguk kecil. Malam itu, Damar mengirim pesan. Aku cuma mau yang terbaik. Aku membalas singkat. Yang terbaik itu stabilitas, bukan eksperimen. Tidak ada balasan. Aku duduk di kamar Rafa, menatap foto-foto lama. Rafa bayi, Rafa belajar jalan, Rafa ulang tahun. Semua itu nyata. Tidak ada DNA yang bisa menghapus itu. Dan di malam yang sunyi itu, aku membuat keputusan lain. Jika mereka ingin menarik Rafa ke dunia mereka, aku akan menarik garis tebal. Dan siapapun yang melewati garis itu, akan berhadapan denganku. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di bawah bayangan. Setiap suara motor berhenti di depan rumah membuat jantungku berdegup lebih cepat. Setiap telepon masuk membuat tanganku dingin. Aku hidup dalam siaga penuh, sementara Rafa perlahan berubah menjadi anak yang terlalu waspada untuk usianya. Pagi itu Rafa akhirnya mau sekolah. Aku mengantarnya sampai ke depan kelas. Dia memelukku lama. Ma, jemput Rafa ya? Iya nak, jangan telat. Aku tersenyum. Mama nungguin. Aku tidak langsung pergi. Aku duduk di mobil, memantau dari kejauhan. Aku melihat Rafa masuk kelas, duduk di bangkunya. Baru setelah itu aku menarik napas. Siang hari, wali kelas Rafa menelpon. Bu, Rafa hari ini diam sekali. Aku menahan napas. Dia kenapa? Tadi ada kegiatan menulis tentang keluarga. Rafa tidak mau menulis. Dadaku terasa diremas. Saya jemput sekarang. Saat aku sampai, Rafa sudah menunggu di depan kelas. Dia menatapku seperti melihat pelampung di tengah laut. Ma,
Rafa gak bisa nulis kenapa soalnya Rafa bingung aku berlutut. Bingung apa Rafa menunduk, keluarga Rafa yang mana kalimat itu membuat dadaku hancur pelan. Aku menggenggam tangannya, keluarga Rafa itu yang bikin Rafa merasa aman. Rafa mengangguk kecil. Di rumah, aku membuka buku tulisnya. Halaman itu kosong, kecuali satu gambar kecil di pojok. Gambar seorang perempuan dan anak kecil berpegangan tangan. Itu Mama dan Rafa. Aku memeluknya dari belakang. Iya, sore itu, aku menerima surat resmi. Amplop coklat, cap hukum, permohonan mediasi hak asuh. Tanganku gemetar saat membukanya. Rafa sedang menonton TV. Aku tidak ingin dia melihat wajahku saat membaca surat itu. Aku masuk kamar, duduk di lantai. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis tanpa suara, lama sekali. Malamnya, Damar pulang. Dia melihat amplop itu di meja. Surat sudah datang ya, aku mengangguk. Kamu serius? Aku menatapnya. Aku selalu serius soal Rafa. Damar duduk lemas. Aku tidak mau Rafa membenciku, aku menjawab pelan. Maka berhentilah membuatnya takut. Hening. Rafa keluar kamar, membawa bantal. Rafa boleh tidur sama Mama kan? Aku mengangguk cepat. Boleh. Rafa menatap ayahnya. Ayah jangan marah ya. Damar tersenyum pahit. Ayah gak marah. Rafa mendekat ke aku. Rafa cuma mau Mama. Kalimat itu membuat Damar menunduk dalam. Malam itu, aku memeluk Rafa sambil menatap langit-langit kamar. Aku tahu, hari-hari ke depan akan semakin berat, tapi satu hal semakin jelas. Aku mungkin akan kalah sebagai istri, tapi aku tidak akan kalah sebagai ibu. Hari mediasi akhirnya tiba. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah wajah Rafa saat bertanya keluarga Rafa yang mana. Pertanyaan itu lebih berat daripada ancaman hukum apapun. Aku berpakaian sederhana, tidak ingin terlihat lemah, tapi juga tidak ingin terlihat berperang. Rafa kutitipkan ke tetangga yang sudah kupercaya sejak lama. Saat aku pamit, Rafa memelukku lama. Mama pulang ya? Aku mencium keningnya. Mama pasti pulang. Di ruang mediasi, udara terasa dingin. Damar duduk di seberang, di sampingnya, perempuan itu. Istri sahnya. Di sisi lain, aku bersama pengacaraku. Mediator membuka pembicaraan dengan suara datar. Tujuan kita hari ini mencari jalan terbaik untuk anak. Aku ingin tertawa, tapi kutahan. Perempuan itu bicara lebih dulu. Saya tidak berniat memisahkan Rafa dari ibunya. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu mengajukan hak asuh. Dia menarik napas. Saya ingin keterlibatan penuh. Pengacaraku menyela. Klien saya adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan anak ini sejak lahir. Tidak ada catatan penelantaran. Mediator mengangguk. Pak Damar terlihat ragu. Saya hanya ingin Rafa mengenal semua orang tuanya. Aku akhirnya bicara. Dia baru 5 tahun. Suasana hening. Saya mohon. Aku melanjutkan. Suaraku gemetar tapi tegas. Hentikan tarik-menarik ini. Rafa bukan barang bukti. Perempuan itu menunduk. Saya kehilangan satu anak. Saya takut kehilangan yang ini. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kesedihan yang nyata di matanya. Tapi empati tidak bisa mengalahkan rasa aman anakku. Mediator menutup sesi. Belum ada kesepakatan. Proses akan berlanjut. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Di luar gedung, Damar mengejarku. Tolong. Aku berhenti. Berhentilah sekarang. Demi Rafa. Damar terdiam. Aku pulang dengan kepala berat. Di rumah, Rafa langsung memelukku. Mama pulang. Aku memeluknya erat. Mama pulang malam itu, aku sadar, pertempuran ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, aku tidak sendirian. Rafa berdiri di sisiku, bahkan tanpa sadar. Dan itu cukup untuk membuatku terus berdiri. Setelah mediasi itu, waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap hari seperti menunggu sesuatu jatuh dari langit, tapi tidak tahu kapan dan dalam bentuk apa.
Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, karena hanya itu satu-satunya cara agar Rafa merasa hidupnya masih aman. Aku mengantar Rafa sekolah lagi. Dia mulai mau tersenyum, meski senyumnya cepat hilang. Iya, kalau nanti Rafa ditanya lagi soal keluarga, aku langsung berhenti berjalan dan berjongkok di depannya. Rafa jawab apa yang Rafa rasakan. Rafa mengangguk. Rafa bilang Rafa punya mama yang selalu ada. Aku mengusap rambutnya. Itu jawaban paling benar. Hari itu aku menunggu di rumah. Aku membersihkan lemari, menata ulang foto-foto lama. Aku menemukan album pernikahanku. Aku buka satu persatu. Di setiap foto, aku terlihat bahagia. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan itu berdiri di atas kebohongan yang tidak ku ketahui. Siang hari, ponselku bergetar. Nomor pengacara, Bu, ada perkembangan. Dadaku berdegup. Apa pihak sana mengajukan permintaan tes lanjutan? Tes psikologis untuk Rafa. Aku menggenggam ponsel erat. Tanpa izin saya mereka akan mencoba minta lewat pengadilan. Aku menutup mata. Apa langkah kita tolak, kita ajukan bukti trauma. Aku mengangguk. Lakukan sore itu, Rafa pulang sekolah sambil membawa kertas lipat. Ma, ini buat mama. Aku membuka lipatannya. Ada tulisan besar, meski hurufnya belum rapi. Mama rumah Rafa. Aku menahan air mata. Makasih nak. Rafa tersenyum bangga. Malamnya, Damar pulang. Dia duduk diam, lama, lalu berkata, "Aku capek." Aku menatapnya. Rafa lebih capek. Damar menghela napas. Dia nangis tiap malam di rumah kami. Aku menegang. Dia ketemu Rafa belum aku berdiri. Jangan sekali-kali bawa Rafa ke sana tanpa persetujuanku. Damar mengangguk lemah. Aku merasa gagal. Aku menjawab pelan, "Kamu gagal sebagai suami. Tapi kamu masih bisa memilih untuk tidak gagal sebagai ayah." Damar terdiam lama. Aku pulang ke kamar Rafa. Dia sudah tidur. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Aku sadar, mungkin suatu hari Rafa akan tahu segalanya. Tentang darah, tentang kebohongan, tentang konflik orang dewasa. Tapi hari ini, tugasku hanya satu, menjaga tidurnya tetap tenang. Dan aku akan terus melakukannya, apapun yang terjadi. Malam itu hujan turun deras. Suaranya menghantam atap rumah seperti ingin ikut meluapkan apa yang selama ini kupendam. Rafa tidur lebih cepat dari biasanya. Badannya meringkuk, tangannya masih memegang ujung bajuku meski sudah terlelap. Aku duduk di lantai kamar, bersandar ke ranjangnya. Ponselku menyala. Pesan masuk dari nomor yang sudah ku kenal. "Kita perlu bicara lagi. Ini penting." Aku tidak membalas. Aku lelah, tapi rasa lelah itu tidak menghapus kewaspadaan. Tidak lama kemudian, pesan lain masuk. Ini tentang keputusan yang bisa mengubah hidup Rafa. Aku menutup mata. Kata-kata itu seperti ancaman halus yang dibungkus kepedulian palsu. Keesokan paginya, Rafa bangun dengan mata bengkak. Dia tidak menangis, tapi jelas tidurnya tidak nyenyak. "Ma, Rafa mimpi apa?" Rafa menunduk. "Rafa mimpi mama ditarik orang." Dadaku langsung dingin. "Mama ada di sini." Rafa memelukku. "Mama jangan hilang." Aku mengangguk. "Mama gak kemana-mana." Aku memutuskan tidak mengantar Rafa ke sekolah hari itu. Aku menelpon wali kelas dan bilang Rafa belum siap masuk. Guru itu mengerti, meski suaranya terdengar ragu. Siang hari, bel rumah berbunyi lagi. Aku mengintip dari jendela. Damar berdiri di depan rumah, sendirian, basah oleh hujan. Aku membuka pintu setengah. Kenapa aku mau lihat Rafa? Aku menggeleng. "Rafa lagi butuh tenang." Damar menatapku dengan mata merah. Aku sudah ambil keputusan. Aku terdiam. Aku akan mencabut tuntutan hak asuh. Kalimat itu membuatku kaku. Kenapa? Damar menghela napas panjang. Karena aku lihat sendiri apa yang terjadi sama Rafa. Aku menatapnya lama, mencari kebohongan. Tapi aku melanjutkan, "Istri kamu." Dia menangis semalaman. Tapi aku bilang cukup. Dadaku bergetar, bukan karena lega,
tapi karena curiga. Apa syaratnya? Damar menggeleng. Tidak ada. Aku cuma minta satu, apa jangan benci aku di depan Rafa. Aku menunduk. Itu tergantung kamu. Damar mengangguk pelan. Aku pergi. Dia berbalik dan berjalan pergi di tengah hujan. Aku menutup pintu perlahan. Dadaku campur aduk antara lega dan takut. Sore itu, pengacaraku menelpon. Bu, pihak sana mengajukan pencabutan sementara. Tapi ini bisa berubah. Aku mengangguk. Saya siap malamnya. Rafa terlihat lebih tenang. Dia duduk di sampingku, menggambar lagi. Ma, iya, kalau ayah minta maaf. Mama maafin gak? Aku menatap wajah kecilnya. Mama bisa maafin orang, tapi mama gak bisa bohong sama perasaan. Rafa mengangguk, seolah mengerti lebih dari usianya. Aku mematikan lampu dan memeluknya. Dan di dalam gelap itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sedikit napas lega. Tapi aku tahu, ini belum akhir, karena kebenaran selalu punya cara sendiri untuk muncul. Dan ketika itu terjadi, tidak semua orang siap menerimanya. Ketenangan itu ternyata rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak hanya karena satu sentuhan kecil. 2 hari setelah Damar mencabut tuntutan, Rafa mulai bertingkah aneh. Dia sering melamun. Kalau ditanya, dia cuma menggeleng. Malam hari, dia sulit tidur, berkali-kali terbangun dan memanggil namaku. Ma, iya nak, mama masih di sini kan? Aku memeluknya. Masih. Selalu, tapi suaraku sendiri terdengar tidak yakin. Pagi itu, saat aku menyiapkan seragam sekolah Rafa, dia tiba-tiba berkata tanpa menatapku. Ma, Rafa ketemu tante itu. Tanganku berhenti melipat baju. Kapan kemarin? Nafasku tertahan, di mana di depan gerbang sekolah darahku langsung dingin. Dia ngapain? Rafa mengusap jarinya. Dia kasih Rafa permen. Terus bilang, Rafa anak baik. Aku berlutut di depan Rafa. Dia bilang apalagi? Rafa ragu sebentar. Dia bilang, suatu hari Rafa bakal tahu siapa mama Rafa yang asli. Kalimat itu membuat kepalaku berdengung. Kamu jawab apa? Rafa menatapku. Matanya berkaca-kaca. Rafa bilang mama Rafa ya. Mama. Air mataku jatuh. Aku memeluk Rafa erat. Dia gak boleh ngomong gitu ke kamu lagi. Rafa mengangguk. Rafa takut mama marah. Aku menggeleng cepat. Mama marah sama orang dewasa yang gak jaga perasaan anak. Hari itu aku tidak mengantar Rafa ke sekolah. Aku menelpon kepala sekolah dan meminta pertemuan darurat. Suaraku gemetar, tapi tegas. Saya tidak izinkan siapapun menemui anak saya tanpa persetujuan tertulis. Pihak sekolah meminta maaf. Mereka berjanji akan memperketat pengawasan. Sore harinya, aku menelpon pengacara. Ini sudah melewati batas. Saya akan kirim somasi. Aku mengangguk. Lakukan. Malam itu, Damar datang. Wajahnya pucat. Dia datangi Rafa. Aku menatapnya tajam. Kamu bilang sudah cukup. Aku gak tahu. Dia nekat. Aku menunjuk dadaku. Anakku bukan alat penyembuh lukanya. Damar terduduk. Aku akan hentikan dia. Aku mendekat. Pastikan malam itu Rafa tidur di pelukanku. Tangannya menggenggam bajuku kuat. Ma, Rafa salah gak? Salah apa? Rafa nangis pelan. Rafa punya 2 mama. Aku menahan isak. Rafa cuma punya 1 mama yang jaga Rafa tiap hari. Rafa terdiam, lalu mengangguk kecil. Di langit-langit kamar, aku menatap bayangan lampu. Hatiku dipenuhi satu perasaan yang makin jelas. Perang ini belum selesai. Dan aku tidak lagi hanya melindungi Rafa dari hukum. Aku melindunginya dari luka yang bisa membentuk masa depannya. Sejak kejadian di gerbang sekolah itu, aku tidak lagi merasa rumah ini benar-benar aman. Aku mengganti kebiasaan. Rafa selalu kuantar dan kujemput sendiri. Aku tidak lagi membiarkannya bermain di luar tanpa pengawas. Bahkan ke warung depan pun aku temani. Rafa menyadari perubahan itu. Ma, Mama takut ya? Aku tersenyum kecil. Mama cuma lagi jaga Rafa. Rafa mengangguk, lalu berkata pelan. Rafa juga mau jaga Mama. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Suatu sore, aku menerima panggilan dari nomor pengacara.
Bu, ada kabar penting. Aku menahan napas. Apa kami menemukan sesuatu yang bisa mengubah posisi hukum sepenuhnya? Aku duduk. Tentang apa? Tentang proses bayi tabung Rafa. Ada indikasi pelanggaran prosedur dan pemalsuan persetujuan. Tanganku gemetar. Maksudnya nama ibu dicantumkan sebagai pihak yang menyetujui donor sel telur. Padahal tanda tangan itu bukan milik ibu. Aku menutup mulutku. Berarti secara hukum, donor itu cacat. Status ibu biologis bisa gugur. Air mataku jatuh tanpa sadar. Apa langkah selanjutnya? Kita kumpulkan bukti dan ajukan pembatalan. Aku mengangguk. Lakukan malam itu, aku duduk di kamar Rafa sambil memandanginya tidur. Aku baru sadar, selama ini aku terus bertahan tanpa tahu bahwa hukum pun ternyata masih berpihak padaku. Keesokan harinya, perempuan itu datang lagi, kali ini ke rumah, siang hari. Aku membuka pintu dengan dada berdebar. Kita harus bicara. Aku menatapnya dingin. Kamu sudah melewati batas. Dia menangis. Aku terdesak. Aku menyilangkan tangan. Kamu datang ke anakku tanpa izin. Dia menutup wajahnya. Aku takut kehilangan lagi. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Rafa bukan pengganti kehilanganmu. Dia terdiam. Aku tahu tentang tanda tangan palsu itu. Wajahnya langsung pucat. Siapa yang bilang? Aku mendekat. Hentikan semua ini sebelum jadi lebih buruk. Dia terisak. Damar yang mengurus semuanya. Aku menarik napas panjang. Kesalahan kalian sudah cukup menghancurkan. Dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, Damar menelpon. Aku tahu kamu sudah tahu. Aku menjawab singkat. Sudah. Aku minta maaf. Aku terdiam. Maaf tidak mengembalikan masa kecil Rafa. Telepon terputus. Aku memeluk Rafa erat malam itu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan secercah harapan. Mungkin perjuangan ini akan menemukan ujungnya, dan mungkin Rafa akhirnya bisa tumbuh tanpa ditarik-tarik oleh luka orang dewasa. Hari-hari setelah temuan itu terasa seperti berjalan di ujung pisau. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada ketakutan kalau semuanya justru meledak lebih besar. Aku mengikuti arahan pengacara, mengumpulkan semua berkas, rekam medis, dokumen lama yang bahkan sudah kulupakan keberadaannya. Rafa mulai sedikit lebih ceria. Dia kembali mau bermain mobil-mobilannya, kembali tertawa kecil saat menonton kartun. Tapi aku tahu, itu bukan karena lukanya sembuh, melainkan karena dia merasa sedikit lebih aman berada di dekatku. Ma iya nak, kalau mama capek, Rafa boleh peluk mama gak? Aku tersenyum sambil membuka tangan. Boleh, mama justru butuh itu. Rafa memelukku erat. Pelukan kecil itu seperti penyangga hidupku. Suatu pagi, aku dipanggil ke klinik tempat program bayi tabung dulu dilakukan. Gedung itu terasa asing, padahal dulu aku datang dengan penuh harapan. Di ruang administrasi, seorang petugas menyerahkan map tebal. Ini arsip lama, ada ketidaksesuaian dokumen. Aku membuka satu persatu. Tanganku bergetar, tanda tangan di lembar persetujuan donor itu jelas bukan milikku. Saya tidak pernah menandatangani ini. Petugas itu mengangguk. Itu sebabnya kami dipanggil pihak hukum. Dadaku terasa ringan sekaligus sakit. Artinya apa? Artinya proses ini bermasalah secara hukum. Aku keluar dari gedung itu dengan kaki lemas. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang terlambat. Sore itu, Damar datang ke rumah, wajahnya kusut, tidak ada lagi aura percaya diri. Aku sudah hancur, dia berkata pelan. Aku menatapnya. Kamu hancurkan banyak orang. Damar mengangguk. Aku siap terima apapun. Aku menjawab dingin. Terimalah konsekuensi. Rafa keluar dari kamar. Ayah Damar menoleh, matanya langsung basah. Iya nak. Rafa mendekat, lalu berkata pelan. Ayah jangan bikin mama nangis lagi ya. Kalimat itu membuat Damar tersungkur di lantai dan menangis keras. Aku menutup mata. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Malam itu, pengacaraku menelpon. Bu,
peluang kita sangat kuat. Hampir pasti hak asuh penuh di tangan ibu, aku mengucap syukur dalam hati. Terima kasih, aku menutup telepon dan menatap Rafa yang sudah tertidur. Dan di dalam diam itu, aku tahu satu hal, kebenaran memang menyakitkan. Tapi kebohongan yang dibiarkan jauh lebih mematikan. Hari penentuan itu akhirnya datang. Bukan sidang besar yang dramatis seperti di televisi, tapi ruangan sederhana dengan meja panjang, beberapa orang serius, dan udara yang terasa berat. Aku duduk tegak, tanganku saling menggenggam. Di luar ruangan, Rafa menunggu bersama tetangga yang kupercaya. Aku tidak ingin dia mendengar apapun yang bisa melukai hatinya lagi. Hakim membaca berkas satu persatu. Suaranya datar, tapi setiap kata seperti mengetuk dadaku. Ditemukan adanya pemalsuan persetujuan dalam proses bayi tabung, ditemukan adanya pelanggaran prosedur medis, ditemukan adanya tekanan psikologis terhadap anak di bawah umur. Aku menutup mata sejenak. Hak asuh penuh sementara diberikan kepada ibu yang melahirkan dan membesarkan anak sejak lahir. Aku membuka mata. Nafasku tertahan, segala bentuk kontak di luar pengawasan dilarang sampai ada evaluasi lanjutan. Aku menunduk. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata ketakutan. Perempuan itu menangis tertahan. Damar duduk tertunduk, seperti tubuh yang kehilangan tulang. Sidang selesai. Aku keluar dengan langkah pelan. Di luar, Rafa berdiri dan langsung berlari ke arahku. Mama, aku berlutut dan memeluknya erat. Mama pulang, Rafa tersenyum kecil. Rafa tahu mama gak ninggalin aku, mengangguk sambil menangis. Di perjalanan pulang, Rafa tertidur di kursi belakang. Wajahnya tenang. Aku menatapnya lewat kaca spion. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bernapas. Di rumah, aku menempelkan kertas kecil di pintu kulkas. Tulisan Rafa, Mama rumah Rafa. Aku menyentuh tulisan itu pelan. Malamnya, Damar mengirim pesan terakhir, terima kasih sudah tetap jadi ibu yang baik untuk Rafa. Aku menatap layar lama, lalu membalas. Itu bukan pilihan, itu tugasku. Aku mematikan ponsel. Di kamar, Rafa bergumam dalam tidurnya, Mama. Aku menjawab pelan. Iya nak, Mama ada, dan untuk pertama kalinya, aku yakin, tidak ada lagi yang akan merebut kata itu dariku. Setelah keputusan itu, hidup tidak langsung berubah menjadi indah. Tidak ada musik kemenangan, tidak ada pelukan ramai. Yang ada justru keheningan yang aneh, seperti rumah yang baru saja melewati badai besar dan masih menghitung apa saja yang rusak. Rafa mulai kembali ke sekolah. Aku tetap mengantar dan menjemput. Guru-gurunya lebih berhati-hati sekarang, tidak ada lagi pertanyaan aneh. Tidak ada lagi orang asing menunggu di gerbang. Suatu sore, Rafa pulang sambil membawa cerita kecil. Ma, iya bu, guru bilang Rafa anak hebat. Aku tersenyum. Kenapa? Soalnya Rafa berani jujur sama perasaan sendiri. Aku menelan napas. Rafa jawab apa? Rafa bilang Rafa cuma mau hidup tenang sama mama. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku seperti penutup luka yang perlahan mulai menutup. Beberapa hari kemudian, aku bertemu perempuan itu lagi. Bukan di rumah, bukan di sekolah, tapi tidak sengaja di rumah sakit. Kami sama-sama berhenti melangkah saat saling melihat. Dia tampak lebih kurus, matanya sembab. Aku tidak mendekat. Tapi dia yang melangkah duluan. Aku cuma mau bilang satu hal, aku diam. Terima kasih sudah jaga Rafa. Aku menatapnya lama. Rafa tidak butuh diperebutkan. Dia butuh dilindungi. Dia mengangguk sambil menangis. Aku salah, aku tidak membalas. Aku hanya berjalan pergi. Di mobil, tanganku gemetar, bukan marah, bukan puas. Hanya perasaan lelah yang akhirnya menemukan tempat duduk. Malam itu, Rafa duduk di sampingku sambil menyusun puzzle. Ma, iya, kalau Rafa gede nanti, Rafa mau jadi apa ya? Aku tersenyum. Jadi apa aja yang bikin Rafa bahagia. Rafa berpikir sebentar. Rafa mau jadi orang yang gak bikin mama nangis. Air mataku jatuh. Mama nangis bukan karena Rafa menoleh,
tapi Rafa seneng Mama sekarang sering senyum aku memeluknya. Iya nak, dan di saat itu aku sadar, luka-luka besar dalam hidup tidak selalu sembuh dengan balasan atau keadilan sempurna. Kadang sembuhnya hanya dengan satu hal, rasa aman, waktu berjalan pelan, tapi pasti. Tidak ada lagi telepon mendadak, tidak ada lagi orang asing berdiri di depan rumah. Malam-malam kembali sunyi, bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang menenangkan. Rafa mulai tertawa lebih sering, tawanya kembali seperti dulu, lepas, tanpa ragu. Dia mulai berani tidur sendiri lagi, meski kadang masih minta pintu kamarnya dibuka sedikit. Ma, lampunya jangan dimatiin ya, aku tersenyum. Iya, suatu malam, saat aku hendak menutup pintu kamarnya, Rafa memanggil. Ma, iya nak. Rafa udah gak takut lagi aku mendekat. Kenapa? Soalnya Rafa tahu, kalau apa-apa, Mama pasti ada. Kalimat itu membuat dadaku hangat, bukan sakit. Aku duduk di sampingnya. Rafa tahu gak apa Mama juga belajar dari Rafa? Belajar apa? Belajar jadi kuat walaupun takut. Rafa tersenyum kecil, lalu memejamkan mata. Beberapa bulan kemudian, aku benar-benar resmi memegang hak asuh penuh. Surat itu kusimpan rapi, bukan sebagai senjata, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah berdiri di titik terendah, dan tidak menyerah. Damar perlahan menjauh, bukan karena dibenci, tapi karena dia sendiri memilih menata hidupnya dari jauh. Kadang dia mengirim pesan singkat, menanyakan kabar Rafa. Aku menjawab seperlunya, tanpa dendam, tanpa harapan apapun. Perempuan itu tidak pernah datang lagi, dan aku berharap dia juga menemukan caranya sendiri untuk berdamai dengan kehilangan. Suatu sore, aku dan Rafa berjalan di mal yang sama. Tempat yang dulu menjadi awal runtuhnya hidupku. Rafa menggenggam tanganku. Ma, iya dulu di sini. Rafa sedih ya, aku mengangguk pelan. Iya, sekarang Rafa gak sedih lagi. Aku menunduk. Kenapa? Soalnya Mama pegang tangan Rafa. Aku berhenti berjalan. Aku berlutut, menatap wajahnya. Mama akan pegang tangan Rafa selama Mama bisa. Rafa tersenyum lebar. Janji ya, aku mengangguk. Janji. Kami melanjutkan langkah. Orang-orang lalu lalang, sama seperti dulu, tapi aku berbeda. Rafa berbeda. Kami tidak lagi berjalan dalam ketakutan. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Keluarga bukan tentang darah, bukan tentang status, bukan tentang siapa yang paling berhak. Keluarga adalah siapa yang tinggal ketika yang lain pergi. Dan pada akhirnya, di tengah semua kebohongan, luka, dan air mata, aku menemukan kebenaran paling sederhana. Aku adalah ibu Rafa, bukan karena hukum, bukan karena dokumen, tapi karena cinta yang tidak pernah pergi. Tamat.